Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel SMA Negeri 2 Sragen Official. Kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur Microsoft Teams yang digunakan sebagai platform pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 2 Sragen. Ini digunakan dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi seperti ini. Ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Ikonnya adalah ini ya. Ini Microsoft Teams. Ada simbol T-nya, ada simbol huruf T-nya, di belakangnya ada seperti avatar gambar orang ya. Dua. Terus kalau dibuka dia harus sudah masuk sign in dia seperti ini. Oke. Kita mungkin bisa masuk dari ini dulu. Oke. Di atas di sini ada menu bar bagian kiri. Menu bar bagian kiri ini mungkin kurang besar ya. Kita besarkan dulu. Oke, siap. Agak besar. Oke. Menu bar bagian kiri di sini ada aktivitas obrolan tim tugas kalender panggilan file. Oke. Di sini ada beberapa menu. Akan kita bahas satu persatu dari aktivitas. Oke, aktivitas ini seperti notifikasi. Jadi pemberitahuan di HP. Jadi di sana akan memberitahukan segala aktivitas yang ada di dalam aplikasi tim kamu ini. Misalkan ini Pak Anjar menambahkan Anda ke kelas bahasa Jawa 2021-22 10 sampai 4. Berikutnya ini juga ada Bu Sri menambahkan Anda ke sejarah Indonesia, kelas sejarah Indonesia. Nah, ini adalah pemberitahuan aktivitas yang kamu lakukan atau yang dilakukan di dalam kelas yang kamu tempati. Seperti itu. Seperti pemberitahuan. Nah, di sana nanti kalau ada guru, Bapak Ibu guru mau nge-share tugas, memberikan tugas, akan muncul di sini. Pemberitahuannya akan muncul di sini, di aktivitas. Ini memang sengaja saya buat bahasa Indonesia ya, supaya mudah. Terus untuk yang misalkan nanti ada meeting atau ada webinar atau rapat ini ya. Nanti ada pertemuannya itu tatap layar ya, ada meetingnya, nanti itu jadwalnya sudah ada, itu akan muncul di sini juga, bisa muncul di sini juga, bisa ikut di sini atau di kelas. Klik di sini atau di kelas. Oke, kita tinggalkan aktivitas. Jadi intinya aktivitas itu adalah pemberitahuan segala aktivitas yang ada di Teams. Yang berikutnya yaitu obrolan. Oke, obrolan pribadi. Jadi ini adalah menu chat, menu percakapan yang ada di Teams. Kamu bisa berinteraksi dengan teman-teman kamu yang lain di kelas kamu atau di kelas lain untuk membicarakan tentang materi atau hal lain. Silakan bisa menggunakan menu obrolan ini atau chat. Kamu juga bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru melalui ini. Nah, di menu chat ini. Yang berikutnya ini seperti biasa lah ya, di medsos biasa. Berikutnya ada tim. Oke. Tim. Tim ini adalah merupakan kelas, daftar kelas kamu. Ini bisa kita klik seperti ini. Tim Anda, jadi tim Anda ini, tim kamu, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada matematika wajib, ada sejarah, ada kimia, dan seterusnya. Ini mungkin belum lengkap karena ini masih pembuatan video ini dibuat sebelum MPLS, jadi dia masih sekian yang baru dimasukkan. Nanti mungkin akan bertambah pasti akan bertambah sampai semua mapel ada seperti itu. Oke, di tim ini bukan hanya bisa menambahkan mapel, kalian sebagai siswa juga bisa membuat tim untuk belajar kelompok atau untuk membicarakan sesuatu yang menurut kalian penting dengan teman-teman kalian. Nah, ini bisa dibuat di bawah ini, yaitu bergabunglah atau buat tim. Kalau bahasa Inggrisnya create
join or create team. Jadi bisa diklik di sini, lalu di sini bisa buat tim atau ikut bergabung ke tim yang lain dengan masuk menggunakan kode. Atau ini kalau misalkan kamu bisa ada tim-tim yang open, publik ya, open dengan ini, biasanya timnya ini ada kajian rutin kelas 10 atau yang lainnya, ini tim open, ini bisa kamu ikuti. Ini ada tim Panda Reksabuana, para Wirasmanda, para Wira ini PMR, ini ada Panda itu salah satu ekskul kita. Oke, kita bisa buat tim di sini ya. Buat tim, misalkan kita klik. Nah, ini nama timnya apa? Deskripsinya kamu buat apa? Nanti berikutnya, misalkan tak buat tim tim asik gitu ya. Oke, misalkan berikutnya, nah, di tim asik ini kamu pengen tambahkan siapa? Tambahkan aja siapa. Di sini akan muncul teman-teman kamu. Ya, misalkan ini saya tambahkan ini. Misalkan kamu pengen komunikasi sama teman-teman kamu satu alumni dulu, bisa menambahkan ini misalkan, tambahkan. Terus misalkan lagi yang lainnya, seperti ini misalkan kita cari ya bisa ditambahkan seperti itu. Nah, ditambahkan sebagai anggota tutup. Nah, dia udah terbentuk di sini tim asik. Oke, seperti ini. Oke, kita tinggalkan timnya. Jadi di tim nanti, oke. Oh iya, kita bisa ulas dulu di tim ini nanti. Mohon maaf, kita bisa ulas dulu di tim ini nanti. Misalkan kita ambil materi matematika wajib atau kelas matematika wajib. Di postingan ini adalah tempat kalian berinteraksi dengan guru kalian. Guru kalian akan meng-share materi atau meng-share tugas atau meng-share apapun di sini. Jadwal meeting di sini juga di-share di sini. Ini postingan. Seperti postingan di FB itu ya. Terus berikutnya file. Ada menu file, menu bar yang di atas ini ada menu file. File ini adalah nanti berisi semua file yang dimasukkan di sini, apa itu namanya, tim di kelas matematika wajib, itu akan berada di sini, di file ini. Oke, bisa berada di sini. Kalau kamu pengen mengunggah tugas, bisa diunggah di sini. Tapi biasanya tugas sudah ada menu tugas di sini ya. Nanti kita ulas. Kalau misalkan guru mau menuliskan materi berbentuk file, bisa diunduh di sini, ada menu unduhnya. Oke. File ini dia akan berhubungan dengan menu penyimpanan yang namanya di Microsoft itu namanya OneDrive. Setiap akun itu OneDrive-nya ada 5 terabyte. 5 terabyte. Jadi kalian mempunyai hak akses akun OneDrive, penyimpanannya sebesar maksimal 5 terabyte. Tapi saya sarankan untuk tidak menyimpan hal macam-macam di sini karena suatu saat bisa saya hapus dengan tanpa pemberitahuan. Oke. Berikutnya kita bisa masuk ke buku catatan kelas. Jadi ini nanti mungkin Bapak Ibu guru akan menggunakan buku catatan kelas untuk menambahkan catatan-catatan pada materi di kelas tersebut. Kalau di kelas ini matematika wajib. Berikutnya tugas. Nah, di sini akan diposting tugas dari guru. Tugas dari guru itu akan muncul di sini biasanya. Menu tugas. Jadi nanti ini karena belum ada tugas, karena PJJ-nya belum dimulai, jadi belum ada. Biasanya tugas itu ada di sini. Tugasnya apa aja toh matematika wajib itu? Nah, itu ada di sini. Nah, tugasnya apa aja? Di sana nanti akan tampil juga deadline-nya sampai kapan. Terus
Jadi jangan sampai terlewat terjadinya, karena nanti di sana di tampilan gurunya akan ada keterangan terlambat dan akan ada rekam jejak kamu membuka tugas itu jam berapa, tanggal berapa, mengerjakannya tanggal berapa, dan mengumpulkan tanggal berapa. Itu udah ada rekapannya di gurunya sana, di tampilan gurunya. Oke, ini tugas. Nah, terus ada nilai. Nah, di nilai ini akan muncul nilai-nilai yang ditampilkan menurut tugas-tugas kamu. Nah, misalkan ini, tanggal jatuh tempo berapa, tugasnya tugas apa, statusnya itu maksudnya status apa? Status itu bisa baru dibuka, dikerjakan, atau dikumpulkan, atau belum mengumpulkan, atau terlambat mengumpulkan. Itu status. Terus poin itu nilainya. Seperti itu. Ini adalah yang ada di dalam tim. Oke. Nanti beberapa guru, mungkin setiap Bapak Ibu guru beda untuk memberikan tugasnya di mana, silakan diikuti instruksinya masing-masing seperti itu. Oke, nanti akan ada satu mode tugas lagi, tapi nanti saya terangkan di luar fitur ini dulu. Nanti setelah fitur ini saya jelaskan. Oke, berikutnya ada mode tugas. Ada menu bar yang samping ini tugas. Bedanya apa toh? Yang tugas di sini di Teams ya sini sama tugas yang di menu bar yang kiri ini. Bedanya adalah kalau menu tugas yang kiri ini dia adalah rekapan tugas-tugas kamu yang ada di semua kelas atau semua mapel. Jadi misalkan minggu pertama minggu kedua bulan Juli. Jadi minggu setelah MPLS, minggu kedua bulan Juli itu tanggal 19 sampai berapa itu? Tanggal 19 sampai 24 mungkin ya. Itu ada tugas apa aja dong. Nah, catatannya ada di sini. Nanti tugas bahasa Indonesia, deadline-nya tanggal berapa, tugas matematika, deadline tanggal berapa, bahasa Jawa, deadline tanggal berapa. Dan jangan takut, pasti setiap hari ada tugas. Nah, jadi jangan khawatir nggak dapat tugas ya. Pasti setiap hari ada tugas. Silakan nanti selain di catatan ini, bisa kalian menggunakan catatan di kertas atau buku kalian untuk mencatat tugas. Supaya kalian bisa menjadikan skala prioritas pengerjaan tugas dan tidak keteteran mengerjakan tugas. Dan bisa mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi tugas di sini adalah tugas rekapan tugasnya. Jadi kalau kamu ngeklik sini, kamu bisa tahu, oh tugas yang belum dikerjakan yang mana toh. Seperti itu. Tapi biasanya ada error gini. Ada error, bukan error sebenarnya. Ada sedikit masalah di apa? Di saat kamu mengklik menu tugas ini, itu kan ada banyak tugas nanti. Dari banyak mapel. Nah, kalau kamu ngeklik salah satu tugas, dan itu tugasnya nggak muncul, maka jangan panik. Tugasnya itu ada di tim. Di tim, di mapelnya apa, terus kamu cari di menu tugasnya ini, yang atas ini. Nah, itu nanti pasti muncul di sana. Ya, yang penting kamu tahu nama tugasnya itu apa. Kenapa? Karena ini rekapan, maka dia hanya rangkuman, hanya rekapan aja. Kadang-kadang dilihat itu tidak muncul. Jadi silakan bisa dilihat, dicari di timnya, di tim masing-masing mapel. Oke, itu tentang tugas. Kita bisa tinggalkan dari tugas ini, terus kita masuk ke kalender. Oke, loh kok ada kalender ya Pak ya? Buat apa ya ini? Nah, kalender ini buat menjadwalkan rapat atau menjadwalkan meeting. Misalkan kalian ikut organisasi, misalkan kalian ikut apa itu namanya ekskul yang membutuhkan rapat di sini, atau misalkan kalian pengen bekerja kelompok dengan kalian tapi lewat online, bisa menjadwalkan rapat di sini, atau rapat sekarang, atau rapat baru, bisa dijadwalkan di sini. Kita coba jadwalkan rapat baru, diklik aja rapat baru, ketikkan judul,
Terus tambahkan peserta wajib, bisa kamu tambahkan. Misalkan 3 ketik aja namanya. Itu ya. Jadi nanti bisa muncul. Waktunya kapan, sampai kapan, terus tinggal disimpan. Nah, seperti itu ya. Ini kita tutup dulu. Oke, jadi ini waktunya ada juga. Dijadwalkan di sini tadi, waktunya juga ada. Berikutnya, kita bisa masuk ke menu panggilan. Oke, ini karena kita tutorial fiturnya ini menggunakan versi desktop, jadi versi laptopnya. Nanti yang versi HP silakan menyesuaikan, karena hampir sama sebenarnya untuk versi HP-nya. Oke, ini panggilan seperti panggilan di HP sih ya. Ketika nama, kamu bisa memanggil siapa, terus secara pribadi kamu bisa ngobrol, konsultasi tugas atau konsultasi apa, silakan bisa lewat sini. Oke, file. Iya, oke. Ini adalah file kamu. Menu file ini bisa digunakan sebagai rekapan file. Rekapan file yang ada di tim tadi. Tim tadi kan sudah ada file. Menu file tadi di tim ini ya. Ya. Kalau file yang sini tadi rekapan. Rekapan dari semua file yang ada di tim ini. Teams, Microsoft Teams ini. Kalau di menu tim tadi kan setiap apel. Kalau ini kamu bisa melihat file-file yang ada di tim. Misalkan gini, ada Bapak Ibu guru yang menghendaki bukti pengumpulan tugas. Apakah filenya ada enggak? Nah, bisa dicari di sini, di file ini. Kalau kamu merasa sudah mengumpulkan tugas, cari di file ini. Tugas kamu mana? Diklik, terus di screenshot, kirimkan ke Bapak Ibu gurunya. Nah, itu ya. Karena kita menggunakan mode online, pembelajaran jarak jauh, maka semuanya harus ada buktinya. Seperti itu ya. Dan semuanya bisa terekam. Oke, ini tambahkan penyimpanan awan. Ada penyimpanan awan kan dia ya. Nah, bisa pakai Google Drive, bisa pakai OneDrive. Nah, ini OneDrive kalian. Nah, OneDrive bisa diakses di file ini. Ini adalah tempat kalian menyimpan file-file kalian di cloud. Jadi tadi yang saya bilang apa itu namanya maksimal 5 tera tadi di sini. Oke, itu adalah sekilas tentang fitur-fitur Microsoft Teams yang bisa digunakan oleh atau dimaksimalkan oleh. Oke, itu semua penjelasan daripada fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams atau aplikasi Microsoft Teams. Itu nanti bisa kalian gunakan sebagai modal untuk kalian bisa ini mengarungi pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri Berasakin dengan sukses dan lancar. Sekedar informasi, untuk password silakan dicatat dengan baik dan itu akan menjadi hal yang vital buat kalian untuk mengerjakan tugas yang di luar aplikasi Teams atau misalkan ada tugas menggunakan link. Terus yang kedua, silakan untuk mengikuti PJJ dengan tertib karena PJJ ini sebenarnya akan masuk ketertiban PJJ itu akan masuk ke dalam nilai sikap kalian seperti yang disampaikan oleh Pak Yusri kemarin atau Pak Yudi di MPLS itu kalau kalian walaupun sebentar apapun kalau itu nilai sikapnya C kalian nggak akan naik kelas seperti itu. Oke, itu aja dari kami. Kami cukupkan sekian. Selamat belajar di SMA Negeri 2 Sragen dan selamat sukses. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.